Warna hijau subur yang terpancar dari hutan pegunungan yang luas itu seperti laut hijau di mana orang tidak bisa melihat perbatasannya. Seorang pria muda berjubah hitam berdiri di atas batu besar di puncak gunung di bagian tertentu dari pegunungan yang dalam ini. Ekspresinya serius, saat tangan kanannya membentuk segel aneh dan dia segera berteriak, "Buka segel gunung!" Cahaya yang kuat segera melonjak dari telapak tangan pemuda itu saat teriakan itu terdengar. Mengikuti kemunculan cahaya itu, telapak tangannya tiba-tiba didorong ke depan. Namun, cahaya intens di telapak tangannya seperti epitelium saat telapak tangannya bergerak dan langsung menghilang. Telapak tangan yang diayunkan hanya membawa sedikit angin. Sebuah hembusan dikeluarkan dan sebuah lubang kecil diledakkan ke tanah. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia mempelajari lubang di tanah. Dia duduk di atas batu besar sambil berulang kali menghembuskan napas kasar. Energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan Open Mountain Seal ini benar-benar terlalu kuat, sehingga dia tidak dapat menggunakannya berulang kali. Open Mountain Seal, sialan ini sebenarnya sulit untuk dipraktekkan. Apalagi ini hanya segel pertama. Aku benar-benar tidak tahu betapa menakutkannya 4 segel yang tersisa nanti. Xiao Yan dengan lemah bersandar di batu yang dingin dan bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum pahit. Sudah hampir 5 hari sejak dia membuka 3 jalur Qi. Selama 5 hari ini, Xiao Yan tidak mendapatkan banyak kemajuan dalam latihan Open Mountain Palm. Kesulitan mempraktikkan benda ini jauh melebihi imajinasinya. Untuk melepaskan kekuatan normal, segel gunung terbuka, seseorang harus menyelesaikan peredaran Dou Qi di dalam tubuh seseorang serta membuat pembentukan segel tangan pada saat yang bersamaan. Jika tidak, sesuatu seperti yang terjadi beberapa saat yang lalu akan terjadi. Energinya akan menghilang dengan cepat setelah muncul karena koordinasi yang tidak tepat. Akhirnya, itu akan mengakibatkan kekuatan mereka jatuh ke level yang mengerikan. Koordinasi semacam ini biasanya membutuhkan waktu untuk menyempurnakannya. Agak tidak mungkin jika seseorang ingin dengan cepat berhasil dalam waktu singkat. Tentu saja, kemajuannya yang lambat ini mungkin juga terkait dengan ini menjadi pertama kalinya dia mempraktikkan teknik Dou segel tangan. Xiao Yan juga sangat menyadari semua ini. Paling tidak, dia jauh lebih baik daripada saat dia menggunakannya untuk pertama kali setelah 5 hari pelatihan. Namun, dia terbiasa dengan kemajuan yang cepat. Kecepatan lambat seperti itu adalah sesuatu yang sulit dia terima. Itu memang layak menjadi teknik Dou kelas atas. Sepertinya saya hanya bisa melakukan sesuatu dengan lambat. Xiao Yan menghela nafas dan menarik kecemasan di dalam hatinya. Dia duduk bersila dan menenangkan pikirannya. Dia mode pelatihannya untuk mulai memulihkan Dou Qi-nya yang kelelahan. Saat ini, kekuatan Xiao Yan sudah mencapai puncak kelas Dou Wang. Penyerapan energi alaminya secara alami jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan dirinya yang dulu. Selain itu, karena dia menyempurnakan Flame Heart Flame Mantra, juga telah berevolusi ke di kelas low level. Tentu saja, ini adalah tebakan Xiao Yan dari kecepatan pemurnian energi alam oleh Flame Mantra. Dia sebenarnya tidak dapat menjamin bahwa itu benar-benar berhasil menembus ke kelas D. Namun, satu hal yang dia yakini adalah bahwa Flame Mantra saat ini tidak hanya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Terlepas dari berapa banyak energi alami yang dituangkan ke dalam tubuhnya, Flame Mantra mampu memurnikan semuanya dengan teratur. Akhirnya berubah menjadi Dou Qi murni yang menyatu ke dalam tubuhnya. Kekuatan Dou Qi saat ini di dalam tubuh Xiao Yan tidak dapat dibandingkan dengan orang lain di kelas Dou Wang. Selain penyerapan energi alam yang berulang, nyala api jantung permanen juga ada di tubuhnya. Ini berulang kali memperbaiki Dou Qi, menyebabkannya memiliki keaktifan yang lebih besar dan kekuatan eksplosif. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Yan bahkan bisa bersaing dengan beberapa elit Dou Huang hanya dengan mengandalkan Flame Mantra dan Heart Flame. Tentu saja, jika dia bertemu dengan Dou Huang yang sedikit lebih kuat, dia perlu menggunakan teknik Dou untuk bertarung dengan lawan seperti itu. Untuk elit puncak Dou Huangs itu, dia harus berusaha sekuat tenaga. Jika itu adalah seseorang yang lebih kuat, seperti Han Feng yang memiliki setengah kaki di kelas Dou Song, dia harus melakukan segala upaya untuk mendapatkan peluang kemenangan yang besar. Namun, Xiao Yan tidak puas dengan hasil pertempuran semacam ini.
Ini karena dia tahu bahwa dia harus mengalahkan orang yang benar-benar mengendalikan Misty Cloud Sect ketika dia kembali ke Kekaisaran Jia Ma kali ini, Yun Shan. 2 tahun lalu, Yun Shan sudah melangkah ke kelas Douzong yang pada akhirnya kuat. Sekarang 2 tahun telah berlalu, wajar jika kekuatannya akan semakin kuat. Xiao Yan dengan jelas memahami di dalam hatinya bahwa bahkan jika dia menggunakan Angry Buddha Lotus Flame skala besar saat bertarung dengan lawan dengan kekuatan seperti itu, kemungkinan peluang kemenangannya tidak akan terlalu tinggi. Oleh karena itu, saat ini dia membutuhkan kekuatan bertarung yang kuat yang memungkinkan dia untuk bersaing dengan elit sejati Douzong. Open Mountain Seal adalah satu-satunya harapannya. Oleh karena itu, tidak peduli apa yang terjadi, Xiao Yan harus benar-benar menguasai segel gunung terbuka dari teknik segel dewa sebelum dia kembali ke Kekaisaran Ma Jia. Kalau tidak, risikonya akan terlalu besar. Saat itu, dia dipaksa pergi seperti anjing yang kehilangan rumahnya saat dia diusir dari Kekaisaran Jia Ma. Ini bisa terjadi sekali, tetapi tidak akan pernah terjadi 2 kali. Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya saat pikiran ini melintas di hatinya. Rasa dingin menyelimuti pupilnya yang hitam pekat. Yun Shan, tunggu saja. Aku, Xiao Yan, berkata bahwa aku akan kembali, dan aku pasti akan kembali untuk membalas dendam perseteruan darah ini. Kebencian mengalir di hati Xiao Yan saat dia tiba-tiba berdiri. Segel tangan di tangannya dengan cepat terbentuk, dan douki di tubuhnya dengan cepat diedarkan pada saat ini. Buka segel gunung. Saya tidak percaya saya tidak bisa menguasai Anda. Wajah tegang pemuda itu menatap matahari yang terik di puncak gunung saat tangannya menari tanpa lelah. Segel tangan yang aneh dibalik di bawah sinar matahari, meninggalkan bayangan yang tak henti-hentinya. Koordinasi douki yang kuat dan segel tangannya secara bertahap menjadi lebih baik saat tangannya membentuk segel yang tak terhitung jumlahnya. Wilayah Black Corner. Kota Feng. Menjadi kota di wilayah sudut hitam, yang paling dekat dengan akademi dalam menyebabkan tidak ada faksi lain yang berani masuk ke dalamnya setelah Han Feng meninggal. Karenanya, itu memberi Xiao Li kesempatan untuk mengambilnya. Setelah menggunakan cara berdarah untuk menyingkirkan beberapa faksi yang melawan di dalam kota, dia sepenuhnya mengendalikan kota ini. Selama setengah bulan ini, Xiao Li telah menduduki kota Feng. Gerbang Xiao, yang didirikan Xiao Li juga mendapatkan ketenaran di wilayah sudut hitam. Namun, golongan lain kebanyakan mengadopsi sikap menonton dari pinggir dengan mata dingin. Mereka menunggu Akademi Jianan untuk membalas faksi yang sangat berani ini, yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Menurut harapan mereka, Akademi Jianan saat ini pasti tidak akan mengizinkan faksi lain dari wilayah sudut hitam untuk mengendalikan kota yang paling dekat dengan Akademi Dalam. Namun, yang membuat mereka terkejut adalah masih belum ada aktivitas dari Akademi Dalam setelah hampir 2 bulan. Hal ini menyebabkan beberapa faksi yang sangat besar dari wilayah sudut hitam, yang mendambakan kota Feng menjadi keributan. Setelah 2 tahun dikembangkan oleh Han Feng, kota Feng adalah kota besar yang merupakan salah satu yang teratas dalam wilayah sudut hitam. Beberapa lelang besar dilakukan di tempat ini selama 2 tahun ini. Meskipun popularitas kota Feng telah jatuh ke titik terendah karena kematian Han Feng dan pembubaran Aliansi Hitam, itu masih bukan sesuatu yang bisa diremehkan dari ukuran dan populasinya. Objek yang diinginkan semacam ini secara alami adalah sesuatu yang memiliki daya pikat besar bagi faksi-faksi dari wilayah sudut hitam. Di masa lalu, tidak ada yang berani masuk ke kota ini karena mereka takut Akademi Dalam akan ikut campur. Namun, sekarang mereka menyadari bahwa gerbang Xiao ini tetap tak tersentuh. Tampaknya Akademi Dalam telah menurunkan pertahanan mereka dan tidak ingin terlalu memperhatikan wilayah sudut hitam. Hal ini menyebabkan beberapa faksi mempersiapkan diri untuk membuat masalah. Dari cara mereka melihatnya, bagaimana mungkin kota dengan keuntungan yang begitu kaya ditempati oleh faksi kecil yang tidak diketahui? Oleh karena itu, akhirnya ada faksi berukuran sedang yang tidak bisa menahan diri untuk mengambil tindakan setelah gerbang Xiao menduduki kota Feng selama sekitar 20 hari. Faksi ini memiliki sekitar 100 orang. Yang terkuat di antara mereka adalah Bintang 4 Doang. Namun, tidak ada berita tentang faksi ini setelah itu membawa banyak orang dan menyombongkan diri ke kota Feng. Beberapa mata-mata baru menyadari situasinya setelah membuat beberapa pertanyaan.
Hampir setengah dari orang-orang ini dibunuh oleh Gerbang Xiao. Sisanya sudah menyerah. Segera ada keributan di wilayah Sudut Hitam saat berita ini menyebar. Menurut aturan, wilayah Sudut Hitam, selama faksi memiliki seorang ahli Do Huang, itu dianggap sebagai faksi lapis kedua. Jika itu memiliki Do Huang, itu akan dianggap sebagai faksi tingkat pertama yang sebenarnya. Bagi mereka yang lebih kuat, mereka akan memiliki posisi yang luar biasa seperti Black Alliance, di mana tidak ada yang berani menyinggung. Tentu saja, ini dengan pengecualian makhluk yang sama besar seperti Akademi Jianan. Mampu membunuh lebih dari setengah faksi tingkat kedua, serta membuat separuh lainnya menyerah berarti bahwa kekuatan Gerbang Xiao ini kemungkinan besar memiliki kualifikasi untuk hampir memasuki kategori faksi tingkat pertama. Kekuatan semacam ini cukup untuk menyebabkan beberapa faksi yang melihatnya dengan jahat untuk melemahkan permusuhan mereka. Tentu saja, dengan daya pikat telur sebesar itu seperti Kota Feng, wajar jika seseorang tidak akan bisa menikmati kedamaian abadi. Oleh karena itu, perdamaian hanya berlangsung selama setengah bulan sebelum Xiao Li mendapat kabar bahwa 3 faksi tingkat pertama dalam wilayah Sudut Hitam telah bergandengan tangan untuk menyerang Kota Feng dan mengambil hak pengelolaan dari Gerbang Xiao. 3 faksi tingkat pertama bergandengan tangan. Line up ini mungkin tidak sebanding dengan Black Alliance saat itu, tapi tidak bisa diremehkan. Dihadapkan dengan serangan kuat semacam ini yang memiliki setidaknya 3 elit Do Huang, secara alami tidak mungkin kekuatan Xiao Li sendiri untuk memblokirnya. Oleh karena itu, Merpati Pesan diam-diam terbang keluar dari Kota Feng saat sejumlah besar pasukan dari 3 faksi besar mulai menuju Kota Feng. Akhirnya, ia menuju ke pegunungan dalam di Akademi Dalam. Ini dengan cepat terbang,